Siapa di sini yang masih berkata I am angry to you? Jangan ya, itu tidak tepat. Tapi itu merupakan kesalahan umum orang Indonesia dalam berbahasa Inggris, terutama kesalahan menggunakan preposisi. Apa saja contoh kesalahan lainnya? Ubur-ubur ikan emas? Mari kita bahas. Nah, yang tadi angry to you itu biasa diterjemahkan dari bahasa Indonesia marah kepadamu, tapi itu tidak tepat ya. Yang tepat adalah menggunakan angry with. Nah, angry with ini bisa kita gunakan untuk orang atau person dan binatang atau animal. Misalnya tadi I am angry with you. Aku marah kepadamu. Kemudian contoh lainnya Akila Akila is not in good mood. Akila sedang gak enak hati tuh. Kenapa dia gak enak hati? She is angry with the cat. Dia ngambek sama kucing. Angry with. Nah, di sini angry with digunakan dengan binatang. Kemudian ada angry at. Angry at ini digunakan untuk objek, benda mati, atau konsep abstrak dan situasi. Contohnya, he was angry at the car for not starting. Dia ngambek tuh, marah sama mobil. Kenapa mobilnya not starting, gak mau jalan, mogok. Kemudian contoh yang lainnya adalah they're angry at the injustice faced by the workers. Mereka marah kepada ketidakadilan yang dihadapi oleh para pekerja. Nah, the injustice di sini menunjukkan situasi ketidakadilan. Maka kita pakai angry at di sini. Oke. Selanjutnya ada afraid with. Nah, afraid with ini terjemahan dari bahasa Indonesia takut dengan atau takut sama sesuatu, seperti itu ya. Nah, tapi bentuk tepatnya adalah afraid of. Afraid of ini kita gunakan bersama kata benda atau noun. Misalnya, Agus is afraid of the mouse. Agus takut dengan tikus. Tikusnya gede kali ya, jadi si Agus takut. Seperti itu. Kemudian ada afraid to. Afraid to ini kita tambahkan bersama dengan kata kerja. Kita tambahkan atau kita harus disatukan bersama kata kerja. Contohnya, the child was afraid to enter the dark room. Anak itu takut untuk memasuki ruangan yang gelap. Oke, kemudian ada bored at. Ini adalah terjemahan dari bahasa Indonesia bosan terhadap, bosan pada gitu ya. Tapi ini juga tidak tepat. Bentuk yang tepat adalah bored with. Nah, kita gunakan with. Bored with ini kita gunakan sebagai standar dalam bahasa Inggris dan bernuansa formal. Contohnya adalah she was bored with the slow progress. Dia bosan dengan perkembangan yang lamban, begitu ya. Sedangkan bored of di sini bisa kita gunakan sebagai alternatif yang santai ya. Di sini kalau kita santai, nah kita gunakan bored of, situasinya informal begitu ya. Contohnya, I'm so bored of doing homework. Aku bosan ngerjain PR begitu. Jadi kita pakai bored of. Selanjutnya ada certain with. Nah, certain with ini terjemahan dari bahasa Indonesia yakin dengan. Tapi bukan dengan certain with ya. Yang tepat adalah certain about gitu ya. Yakin dengan itu certain about. Contohnya, Anang is certain about his decision. Anang yakin dengan keputusannya. Anang is certain about, yakin dengan his decision, dengan keputusannya. Selanjutnya ada compose from. Nah, compose from ini biasa ini buat kita nerjemahin terbuat atau tersusun dari. Nah, saya juga sering terjebak ya untuk compose from ini. Salah nih. Harusnya kita pilih compose of.
kita gunakan composed of. Composed of ini untuk menunjukkan bahwa sesuatu terdiri dari berbagai elemen. Nah, di sini contohnya, water is a clear non-toxic liquid composed of hydrogen and oxygen. Jadi air adalah cairan yang bening, clear, non-toxic, tidak beracun. Composed of terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nah, catatannya di sini ada composed by. Jadi composed by ini menyatakan kita untuk pencipta sesuatu gitu ya, atau diciptakan oleh, artinya seperti itu. Contohnya di sini, the symphony was composed by Beethoven. Simfoni itu diciptakan oleh Beethoven. Oke. Selanjutnya ada covered by. Nah, di sini covered by itu biasa dari Indonesia, dari bahasa Indonesia dari tertutup oleh. Tapi bentuk yang tepatnya adalah covered with. Nah, di sini covered with ini kita menjelaskan ada permukaan nih dilapisi dengan suatu zat atau ada sejumlah besar sesuatu yang tidak biasa pada sesuatu yang lain. Contohnya the sea is covered with trash. Nah, di sini masih kelihatan tuh ada lautnya, tapi lautnya ini tertutupi oleh sampah seperti itu ya. Jadi the sea is covered with trash. Nah, catatannya di sini covered by memang bisa digunakan jika kita merujuk kepada ada objek nih yang keseluruhannya tertutupi gitu ya. Misalnya the mountain was covered by fog. Jadi ada gunung yang seluruhnya tertutupi oleh kabut. Nah, bisa kita gunakan covered by. Namun, sebagai kehati-hatian, kita gunakan covered with supaya kita menghindari kesalahan, ya. Selanjutnya ada cured from. Nah, cured from ini untuk menyatakan sembuh dari, tapi itu tidak tepat. Yang tepatnya adalah cured of. Nah, kita gunakan nih cured of ini ketika kita mengatakan ada orang yang sembuh dari gangguan kesehatan atau penyakit atau kebiasaan yang buruk. Contoh di sini adalah the woman is cured of the disease. The woman is cured of the disease. Berarti wanita itu telah sembuh dari penyakit, ya, sembuh dari. Cured of. Ingat-ingat, saya juga suka salah nih, cured of. Kemudian ada different with. Nah, different with ini biasanya orang buat nerjemahin berbeda dengan ya. Tapi itu tidak tepat. Yang tepat adalah different from. Nah, kita gunakan from, different from untuk membandingkan dua hal atau orang yang tidak sama. Contohnya, my opinion is different from yours. Pendapatku tidak sama dengan pendapatmu. Selanjutnya ada excited with. Nah, excited with ini biasanya terjemahan dari bahasa Indonesia tertarik dengan atau senang dengan. Tapi seharusnya kita gunakan excited about. Nih, kita pakai about, excited about. Nah, ini kita menunjukkan antusiasme terhadap hal, ide, atau orang tertentu. Contohnya, Juna is excited about the news. Juna senang dengan berita tersebut atau Juna tertarik dengan berita tersebut. Oke. Ya, sekian pembahasan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di pembahasan selanjutnya mengenai kesalahan dalam preposisi. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.